yang tadinya beliau ini pernah terlibat di narkoba, kemudian di dunia malam di Jakarta sana, dan kita nanti ya sebelum cerita yang kemudian mendapatkan hidayah itu, bagaimana Cak kalau yang seperti itu Cak? Ya, semua manusia, Nabi pun punya perjalanan. Berbicara kesucian, tidak ada manusia suci kecuali Allah yang Maha Suci. Bahkan sejak kita dari rahim orang tua kita, Tuhan itu lebih tahu. Maka Allah jelaskan di surat 53 An-Najm ayat 32. Surat 53 An-Najm 32. Coba jangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat An-Najm ayat 32. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan kecil yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi yang tahu manusia itu suci itu Allah. Yang nggak boleh kata Allah itu mengatakan diri kita suci. Bahkan jangankan habis, Nabi pun pernah turun dari surga. Artinya jatuh dari surga. Itu Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana Allah jelaskan di surat 7 Al-A'raf ayat 20 sampai 21 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-A'raf ayat 20 sampai 21. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia, syaitan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu. Hati-hati dengan orang yang nasihatin. Siapapun yang nasihatin, hati-hati. Karena orang yang menasihati juga macam setan juga. Seperti itu. Jadi kalau misalnya gini Cak, kalau ada orang yang menasihati kita juga harus berhati-hati gitu. Harus hati-hati. Siapapun informasi, ya kan? Informasi yang datang kepada kita harus dicek. Ya kan? Karena berita setan itu atau iblis itu menggoda bukan yang jahat, tapi orang yang baik, ya kan? Iblis masuk pintu kebaikan, ya kan? Jadi iblis menggoda-goda adalah pintu kebaikan lewat siapapun. Salah satunya lewat narkoba, ya kan? Atau bahasa Qur'annya kan setan membujuk manusia mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, ya kan? Seperti itu. Makanya habis pernah berjalan seperti itu perjalanan hidup. Semua ada manusia dalam bentuk sejarahnya dalam perjalanan hidup. Jadi kita nggak boleh katakan orang ini kamu raknya neraka, kamu kafir. Jangan-jangan hari ini kita berbicara dia orang yang nggak suci, orang yang masuk neraka. Tahu-tahu kita mati duluan, kita yang masuk neraka gitu. Iya, jadi kayaknya ada yang menarik nih Cak. Kata Cak Fauzan tadi kan, setan itu sebenarnya menggoda orang-orang yang baik gitu. Berarti Cak Hafiz dulu sebelum mengenal narkoba itu seperti apa kehidupannya? Dulu saya juga waktu dari kecil dibimbing juga ya, belajar Al-Quran apa ya, kiai lah. Saya pernah kakeknya juga kiai. Nah, kebetulan mohon maaf dulu kakek saya itu membimbing salah satu kiai almarhum di sini. Oh, gitu. Yang terkenal di sini, terkenal di Palembang ini loh. Terkenal di Pak. Iya, almarhum. Sudah baru almarhum. Jadi sempat juga kan gitu. Dulu yai saya kepengen, kamu kapan? Ya sekolahnya juga di agama dulu. Apa namanya? Dulu ada dia dulu. Ada dia. Jadi alumni ada dia. Satu kelas dengan Habib Mahdi. Oh. Satu kelas. Satu kelas ya. Jadi kalau sahabat Facebook, beliau ini dulunya di Adabiyah satu kelas dengan Habib Mahdi, salah satu Habib di Palembang. Jadi kita lanjut Cak. Jadi benar dong yang dari Cak tadi dikatakan dari Al-Quran bahwa
setan itu mengganggu orang-orang yang baik. Ya, saya tanya dengan sekarang kita tanya, setan itu goda orang baik apa orang buruk? Kalau orang buruk ngapain goda lagi? Ya kan? Jadi setan itu sebenarnya pintar. Jadi setan itu menggoda orang yang baik. Nah, kira-kira orang baik itu diskotik atau di masjid? Di masjid. Hati-hati, ya kan? Seperti itu. Atau di pondok pesantren. Karena seperti itu, saya kalau ingat pondok pesantren, tempat lembaga suci, di tempat suci itulah iblis ke orang sama-sama sudah jahat, sudah sama seperti dia, ngapain digoda lagi? Ya kan sudah CS-an gitu seperti itu. Jadi setiap manusia ini di muka bumi punya perjalanan. Nabi Adam aja punya perjalanan, bahkan ya, Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf Ya. pernah juga punya keinginan, tapi karena dia Nabi yang terpilih, dihalangi oleh Allah. Surat 12 Yusuf 23-24. Jadi kita nggak boleh menghujat siapapun, kamu kerak neraka, kamu sampah neraka. Ya hari ini kita ngomong gitu, besok nggak tahu dia masuk surga, kita udah neraka. Ketemu jam loh, Ustadz ini kok kemarin ngatain saya kerak neraka, sekarang Ustadz neraka juga, saya di surga, seperti itu nggak boleh. Iya, jadi neraka surga itu punya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Yusuf ayat 23. Dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Itu ditutup semua oleh Zulaikha, isinya raja loh, mana ada isinya. Biasa istilahnya ditutup semua, ada Yusuf di situ. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim tiada akan beruntung. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula. Yusuf mau nggak? Mau juga Yusuf itu. Iya. Manusiawi kok. manusia. Tapi apa? Lanjutkan. Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Kalau Yusuf dia digoda oleh Zulaikha menggoda Yusuf, Yusuf kan mau. Iya. Tapi karena Yusuf adalah orang yang dipilih oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah, maka diberikan furqan. Jadi furqan itu pembeda hak dan batil. Itu bukan kita bisa bedakan sebagai manusia, tapi furqan itu diberikan pembeda.